Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi keseimbangan pasar. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Supardi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifal Ulama. Saya berasal dari Prodi Manajemen Regular Plus, berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pokok pembahasan dari materinya. Baik, mengenai keseimbangan pasar, yang pertama adalah pengertian. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Kondisi ini juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang dipindah konsumen dan yang ditawarkan produsen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Nah, kondisi itu pun dikenal dengan istilah keseimbangan harga. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, bila penawarannya lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. Lalu selanjutnya yaitu mengenai proses. Adapun proses dari keseimbangan pasar diuraikan dalam ulasan berikut. Yang pertama yaitu produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seorang penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Namun jika barang disediakan dalam jumlah terlalu banyak di saat minat pembelian menurun atau sebaliknya, memuncullah ketidakseimbangan harga pasar tentunya. Oleh karena itu penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu ada pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tidak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Saat suatu harga menjadi terlalu tinggi, para konsumen pun akan dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah, akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Jadi, kita perlu menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan setiap harga. Ketika menjalankan kebijakan ekonomi tersebut, Anda dapat mencoba cara mengendalikan harga terendah atau tertinggi tentunya. Setelah kedua harga itu ditetapkan, keseimbangan dalam pasar pun akan terus stabil. Proses tawar-menawar harga di dunia pasar memang berfungsi untuk meraih kesepakatan harga tentunya. Lalu materi bab yang selanjutnya yaitu fungsi keseimbangan pasar. Fungsi permintaan diidentifikasikan dapatnya jumlah barang sesuai permintaan serta sederet faktor pendukung lain seperti hukum permintaan yang berlaku pada pasar. Suatu produk yang mengalami kenaikan harga akan secara otomatis memicu penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila harga barang menurun, permintaan terhadap barang juga akan meningkat drastis. Fungsi permintaan pasar ialah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbalik. Perbandingan itu terjadi ketika harga barang turun karena permintaan yang meningkat. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, demi mewujudkan sebuah keseimbangan, terjadilah suatu kondisi kompetisi bisnis di antara kalangan produsen sehingga para konsumen pun akan berkompetisi dalam meraih barang yang diinginkan. Yang selanjutnya ada fungsi dari penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang maka akan diikuti dengan yang juga naik di pasar. Lalu pokok sub selanjutnya yaitu menghitung keseimbangan pasar. Ada beberapa cara untuk menghitung keseimbangan pasar. Yang pertama adalah menggunakan tabel.
Untuk mencari keseimbangan harga dan jumlah yang diperlukan tabel yang berisi P yaitu sebagai harga, QD sebagai jumlah yang diminta, QS sebagai jumlah yang ditawarkan. Lihatlah tabel berikut teman-teman, tabel permintaan dan penawaran bakso. Ada P per mangkok dalam rupiah, QD QD yaitu sebagai jumlah yang diminta, QS sebagai jumlah yang ditawarkan, dan ada sifat interaksi. Di sini ada per mangkoknya ada 10.000, terus jumlah yang diminta 200, terus jumlah yang ditawarkan 120, sifat interaksinya menjadi kelebihan permintaan. Lalu harganya 13.000, jumlah yang diminta 180, yang ditawarkan 140, sifat interaksinya menjadi kelebihan permintaan. Dan ini ada harga 16.000 dan jumlah yang diminta 160, lalu jumlah yang ditawarkan 160, lalu sifat interaksinya keseimbangan harga, dan ini yang disebut dengan penilaian sebagai keseimbangan harga. Lalu jika ke bawah ada 18.000, lalu jumlah yang diminta 140, jumlah yang ditawarkan 180, sifat interaksinya tentunya menjadi kelebihan penawaran. Lalu dengan harga 20.000 dengan jumlah yang diminta 120, jumlah yang ditawarkan 200, tentunya menjadi sifat interaksi kelebihan penawaran juga. Lalu yang cara kedua yaitu menggunakan kurva. Di sini ada P sebagai harga, Q sebagai yaitu jumlahnya. Di sini yaitu dengan keseimbangannya yaitu 160 dan harga 16.000. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan rumus. Rumus keseimbangan pasar permintaan atau demand atau penawaran atau bisa disebut supply, yaitu QD sama dengan QS sama dengan QA. PD sama dengan PS sama dengan PA, di mana QD yaitu jumlah yang diminta, QS yaitu jumlah yang ditawarkan, PD harga yang diminta, PS sebagai harga yang ditawarkan, dan E sebagai titik keseimbangan. Contoh soalnya, fungsi permintaan barang menunjukkan QD yaitu 40 kurangi P, dan fungsi penawaran barang menunjukkan QS sama dengan 4P dikurangi 50. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar? Penyelesaiannya adalah QD sama dengan yaitu QS. 40 kurangi P sama dengan 4P kurangi 50. Dikurangi P dikurangi 4P sama dengan negatif 50 dikurangi 40. Sama dengan yaitu negatif 5P dikurangi sama dengan negatif 90. P yaitu 18, dengan demikian ditemukan harga P keseimbangan pasar adalah 18. Selanjutnya untuk mencari jumlah atau Q, masukkan P ke dalam salah satu fungsi persamaan di atas, yaitu Q sama dengan 40 kurangi P, ya jadinya 40 kurangi 18 menjadi 22. Jadi jumlah Q keseimbangan pasar sebesar 22. Lalu materi selanjutnya yaitu pengendalian harga dalam keseimbangan pasar. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi pasar sehingga keseimbangan pasar sulit terbentuk. Harga barang seringkali fluktuatif hingga berakibat pada keseimbangan pasar yang tidak bisa diprediksi. Harga yang terlalu rendah akan merugikan penjual atau produsen tentunya, dan harga yang terlalu tinggi merugikan pembeli atau konsumen. Maka tujuan pengendalian harga ini untuk melindungi produsen dan konsumen, untuk membantu menuju keseimbangan pasar. Pemerintah membuat kebijakan penetapan harga dasar dan harga maksimum untuk menstabilkan harga barang. Ada beberapa pengendaliannya, yaitu yang pertama ada pengendalian harga dasar atau terendah atau price floor. Pengendalian harga dasar merupakan penentuan harga terendah yang boleh dijual oleh produsen. Kebijakan ini diambil ketika harga jual barang terlalu rendah sehingga berisiko merugikan produsen. Dengan kebijakan ini diharapkan produsen bisa memanfaatkan situasi dan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan sehingga akan ada kelebihan penawaran atau excess supply. Apabila ada kelebihan seperti ini, pemerintah akan membeli kelebihan barang tersebut, disimpan dan dijual kembali di kemudian hari. Dan ini adalah kurva dari pengendalian harga pasar atau terendah dari price floor. Bisa dilihat teman-teman. Lalu pengendalian yang kedua ada pengendalian harga tertinggi atau maksimum atau price scaling. Kebalikan dari pengendalian harga rendah, pengendalian harga tertinggi merupakan penentuan harga jual tertinggi atau maksimum yang diperkenankan sehingga barang bisa dibeli oleh konsumen dengan harga wajar.
Jadi produsen diperbolehkan menggunakan harga yang sama atau kurang dari itu, namun tidak boleh melebihi harga tersebut. Tujuan kebijakan ini untuk menstabilkan harga barang sehingga tetap bisa dijangkau oleh konsumen. Penentuan harga tertinggi dapat membuat kelebihan permintaan dari konsumen pula, sehingga nantinya akan ada kelangkaan barang atau kekurangan pasokan barang atau shortage. Untuk menangani hal ini, maka produsen harus mampu menjaga ketersediaan barang atau mengimpor barang dan mendorong kegiatan produksi. Langkah ini diambil untuk menjaga ketersediaan barang sehingga keseimbangan pasar tetap terjaga. Demikianlah presentasi dari saya melalui video ini mengenai keseimbangan pasar. Apabila ada yang kurang atau sulit dipahami dalam video materi kali ini, saya mohon maaf dan cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.